Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik PKTT? Semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi berkat oleh Tuhan untuk kita bisa ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan Alkitab kita, dan kita persiapkan waktu kita untuk kita ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik PKPT, mari kita berdoa untuk kita bisa membuka hati kita untuk kita menerima hadirat Allah untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah lengkang dalam kehidupan kami. Melalui ibadah online Perkat PT pada pagi hari ini, Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami melalui hadirat-Mu yang kudus. Engkau boleh bersama dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga boleh bersama dengan hikmat-Mu yang kudus untuk Kak Arli boleh membawakan renungan pada pagi hari ini. Engkau boleh bersama dengan kami sehingga sukacita kami terasa lengkap. Berkat kami melimpah daripada-Mu Tuhan, memenuhi hadirat-Mu yang kudus untuk kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, PT yang siap untuk beribadah, siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan semua itu hanya untuk puji dan hormat nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kita pada pagi hari ini, berkati Kak Arli, berkati kakak-kakak layan PT yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Teman-teman Teruna yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, di hari Minggu kedua Advent. Kita mau sama-sama buka Alkitab yang akan kita renungkan bersama dari Yesaya pasalnya 30. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ini kami teruna-terunamu yang kembali memberi diri untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu membangkitkan kembali harapan dalam diri kami. Firman-Mu menjadi kekuatan di tengah pandemi yang tak kunjung kelar ini, supaya akhirnya kami terus menengadah kepada Engkau saja, ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, teruna-terunamu, sapa kami lewat firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26. Kita mau membacakannya secara silih ganti ya. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Kakak ayatnya yang bernomor genap, teman-teman ayatnya yang bernomor ganjil. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26, demikian pembacaan Alkitab kita.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar!" Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kamu mau nggak tunggu aku selesai ujian? Ya, pertanyaan ini nih bisa jadi bahaya nih. Kalau teman-teman tahu, misalnya pertanyaan ini sering teman-teman dengar ketika teman-teman curhat tentang gebetan yang mau ditembak sama dia. Atau mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, rasanya digantungin sampai ujian katanya. Nanti selesai ujian, harapannya kemudian kita bisa ngomongin perasaan yang ada dalam diriku dan dirimu secara lebih serius. Dan kita bisa gumulin lagi, atau kita bisa mutusin dengan baik mau jadi apa kita ke depan. Nah, sering nih teman-teman ya, apalagi teman-teman teruna di masa-masa SMP, SMA, lagi naksir-naksirnya sama cewek atau cowok, dan niatnya mau nembak, niatnya mau ngungkapin perasaan, tapi akhirnya malah digantung, malah disuruh nunggu. Nah, kakak gak pungkiri sih kalau misalnya ada teman-teman yang bisa kuat dan kemudian berhasil dalam masa-masa penungguannya. Dan kemudian nanti pada waktunya boleh ngomongin rasa yang ada dalam diriku dan dirimu, asik, dengan lebih serius. Tapi biasanya nih, mau itu di film-film kek atau dalam kehidupan nyata, orang yang disuruh nunggu itu kadang gak kuat, teman-teman. Atau hubungan yang biasanya ada soal tunggu-menunggu biasanya berujung malah pada hubungan yang kandas. Entah karena si dia mulai lirik-lirik yang lain, atau kita udah keburu nyaman sama teman dekat kita. Entah karena dia akhirnya sebenarnya cuma mau alasan doang lewat bilang nunggu tadi padahal gak mau sama kita, atau kita mulai kepincet sama yang lain. Nah, semua hal ini menunjukkan bahwa yang namanya tunggu-menunggu atau yang namanya menanti itu nggak mudah. Bener nggak teman-teman? Iyalah, teman-teman diharapkan sebuah janji. Tapi teman-teman belum tahu apakah janji itu benar-benar ditepatin atau enggak. Teman-teman diharapkan diberi sebuah harapan. Tapi teman-teman saat ini gelisah. Bener nggak ya nanti dia akan nepatin atau enggak?
Orang yang sedang menanti, orang yang sedang menunggu ada di persimpangan jalan antara mau terus menanti, berpegang pada harapan atau janji yang diberikan, atau ya sudahlah, kita nggak usah berharap sama yang nggak pasti. Kita lihat saja yang pasti-pasti, yang mana yang ada, dan kemudian kita pilih yang pasti itu. Nah, teman-teman, umat Israel juga pernah ada dalam situasi seperti itu. Ketika kerajaan Asyur mulai mencaplok wilayah Israel, secara khusus Israel Selatan, umat Israel kemudian ada di persimpangan jalan antara menunggu janji keselamatan Tuhan atau mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar karena dikuasai oleh bangsa asing waktu itu adalah sebuah aib bagi umat Israel. Karena itu berarti kalau kita bisa dikuasai oleh bangsa asing, itu berarti Allah kita kalah. Tuhan kita kalah daripada Tuhannya bangsa asing. Untuk itu, akhirnya bangsa Israel dalam posisi di bawah kekuasaan bangsa asing punya dua pilihan. Menanti janji Tuhan katanya akan menyelamatkan sebagaimana yang Nabi Yesaya saksikan, atau mencari pertolongan yang lain. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel untuk tetap setia menanti. Tapi kan persoalannya nggak gampang ya teman-teman menanti itu. Tadi kita udah bahas di awal. Menanti bukan soal yang gampang. Iya, oke, ada janji Tuhan. Iya, oke, ada harapan yang Tuhan kasih. Iya, oke, ada keselamatan katanya yang Tuhan kasih. Tapi kalau sekarang belum terwujud, kalau sekarang kita belum bisa lihat keselamatan itu atau tanda-tandanya, apakah benar keselamatan itu? Apakah benar janji itu? Apakah benar harapan itu? Pasti umat Israel sempat ada di titik ragu-ragu ini. Titik bertanya, apakah benar janjimu Tuhan? Apakah benar harapan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan? Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel untuk tetap menanti. Kita baca ulang ya ayat 18c. 18c berarti kata sebab yang ketiga. Mulai dari kata sebab yang ketiga, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan, kata Nabi Yesaya, berbahagia. Nah, bahagia seperti apa sih Kak yang dimaksud Nabi Yesaya? Apakah kalau orang menantikan Tuhan itu berarti ya udah hidupnya jadi nyaman-nyaman aja? Tadi realita kesusahan atau kenyataan bahwa dia sedang dijajah sama bangsa asing kemudian hilang lenyap dan segala macamnya sehingga dia bisa ongkang-ongkang kaki lagi menikmati hidup. Itukah bahagia yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Nah, teman-teman jangan buru-buru. Kalau kakak mau ajak baca, emang sih kita bisa lihat bahwa ada situasi sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita bisa lihatnya di ayat 23-26. Memang ada kondisi sejahtera yang nanti akan diwujudkan oleh Tuhan bagi umatnya. Tapi itu kan nanti ya teman-teman. Nah, sekarang kan belum. Umat waktu itu belum sampai pada situasi sejahtera itu. Jadi, apa yang dimaksud berbahagia oleh Nabi Yesaya? Yang dimaksud berbahagia oleh Nabi Yesaya bukan berbahagia nanti. Ketika kondisinya udah sejahtera, ketika kondisinya udah baik-baik aja. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah berbahagia di dalam masa penantian. Nah, masa penantiannya Israel tuh gimana sih Kak? Coba kita lihat di ayat ke-19 sampai ke-20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tidak akan terus menangis. Nanti, artinya sekarang menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Artinya sekarang umat sedang berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ia akan menjawab nanti. Tapi sekarang artinya berteriak. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya
Umat Israel diminta untuk menunggu dalam tangisan mereka, dalam seru-seruan mereka, dalam teriak mereka, dan juga dalam keterbatasan mereka. Di tengah-tengah situasi inilah justru iman tumbuh. Di tengah-tengah situasi seperti inilah justru pengharapan semakin teguh. Lucu ya teman-teman, orang biasanya bertumbuh ketika dalam situasi yang nyaman, yang baik-baik aja. Tapi enggak. Kata Nabi Yesaya lewat kesaksiannya, iman dan pengharapan tumbuh justru di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Iman dan pengharapan justru semakin teguh di tengah tangisan, di tengah seruan, di tengah teriakan, bahkan di tengah-tengah keterbatasan. Nah teman-teman, sama seperti umat Israel dulu, kondisi pandemi sekarang membuat kita juga mengeluh, berteriak, menangis dan serba terbatas. Teman-teman mungkin udah kangen sama ruangan ini. Kakak sekarang udah ada di ruangannya teman-teman kalau ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna biasanya. Atau mungkin setidaknya teman-teman kangen sama teman-teman lainnya untuk cerita. Teman-teman merasa mulai jenuh, mulai suntuk belajar di rumah karena nggak ada penyemangat, nggak ketemu orang. Yang ketemunya ya cuma mama papa lagi, kakak, adik dari depan laptop. Teman-teman mungkin ada banyak hal yang dicita-citain, tapi oleh karena pandemi ini, apa yang dicita-citain atau apa yang diharapin, entah itu lomba, entah itu prestasi, entah itu kegiatan-kegiatan tertentu, jadi terhalang. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita dipanggil untuk terus berharap. Karena kenapa? Karena Ia adalah satu-satunya penolong, sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi Yesaya. Berharap gak harus ada di tengah-tengah situasi yang nyaman dan sejahtera. Justru di tengah-tengah situasi kita saat ini sedang terbatas. Saat ini sedang suntuk, jenuh, mau teriak rasanya, mau nangis rasanya. Kita dipanggil untuk terus berharap. Orang yang berharap dan menantikan Tuhan akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Bukan kebahagiaan karena situasi tenang-tenang aja. Bukan kebahagiaan oleh karena kondisi baik-baik aja. Tapi kebahagiaan yang ada di dalam hati. Kebahagiaan yang ada di dalam batin. Orang yang berharap pada Tuhan punya ketenangan batin, punya ketenangan hati. Sekalipun situasi di sampingnya kacau balau. Sekalipun situasi yang ada sedang tidak beres. Tapi dengan ketenangan batin itu kemudian aku dimampukan untuk masih melihat hal-hal baik yang masih ada di sekitarku. Sekalipun mungkin situasinya buruk. Dan dalam ketenangan batin itulah aku dimampukan untuk terus kreatif, untuk terus menemukan celah-celah di mana aku bisa akali ini dan itu, supaya akhirnya apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita juga masih dapat terlaksana di tengah situasi yang sulit ini. Untuk itu, di akhir perenungan ini kakak mau mengajak teman-teman selama 1 minggu ke depan untuk menuliskan, setidaknya di diary teman-teman atau di kertas juga nggak apa-apa. Apa kebaikan yang masih dapat teman-teman jumpai setiap harinya dalam hidup teman-teman? Hari Senin misalnya ada orang GoFoodin aku misalnya. Hari Selasa misalnya mama papa tiba-tiba bawain donat misalnya gitu. Boleh ditulis. Setiap malam teman-teman boleh merenung dan boleh mengingat-ingat lagi apa sih kebaikan yang aku dapati di hari ini. Dan kiranya lewat hal itu kita ditolong bahwa sekalipun situasinya buruk, tapi pengharapan kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, memampukan aku tetap masih bisa melihat hal-hal baik di sekitarku. Tetap memampukan aku untuk mensyukuri hidup, sekalipun mungkin keluhan-keluhan, teriakan dan tangisan masih kita tujukan kepada Tuhan, gak apa-apa, gak ada salahnya, asal tertuju pada Tuhan. Amin. Adik-adik PKPT, mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk renungan-Mu yang boleh disampaikan melalui Kak Arli. Biarlah renungan ini Tuhan menjadi seluruh langkah kaki kami dalam kehidupan kami, bermasyarakat, berkeluarga, dan juga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak berkat PT di GBIB Galilea Cilacap ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan anugerah Tuhan untuk anak adik-adik berkat PT yang saat ini berada dalam minggu-minggu ujian akhir semester. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat serta hikmat untuk mereka boleh menghadapi satu persatu soal dalam ujian akhir semester ini. Biarlah hasil apapun yang terjadi atau hasil apapun yang dicapai oleh adik-adik berkat PT itulah karena campur tangan Tuhan dalam cara belajar mereka dalam setiap mengerjakan ujian akhir semester ini. Biarlah mereka bersinar bagi keluarga, teman, dan juga masyarakat, sekalipun harus sekolah dari rumah. Tapi di tengah kesulitan ini Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan menaruh pengharapan akan Engkau, karena tanpa Engkau Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Biarlah apapun hasil yang mereka raih, semua itu karena untuk hormat dan puji kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk GBIB Galilea Cilacap ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, Majelis, Penatua, dan Diaken beserta dengan keluarga. Berikan mereka kemudahan, kesehatan Tuhan, supaya mereka boleh memberikan pelayanan ibadah pada kami jemaat yang saat ini masih ibadah dari rumah dengan baik. Karena kami yakin dan percaya tanpa campur tangan Tuhan pelayanan mereka untuk kami tidak akan sampai. Tetapi ya Tuhan, dengan kerja keras mereka sebagai pelayan dan hamba Tuhan menyediakan ibadah yang baik bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, Engkau berikan hikmat, supaya GPIB Galilea Cilacap ini Tuhan dengan keberadaannya sebagai gereja boleh memberikan manfaat yang lebih kepada jemaat dan juga masyarakat sekitar. Berkati juga karyawan kantor Tuhan, di mana mereka juga terus serta membantu pelaksanaan ibadah online kami Tuhan, dan juga terus membantu gereja untuk memberikan pelayanan-pelayanan bagi kami jemaatnya, baik secara moral maupun material. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah, khususnya untuk Kabupaten Cilacap ini. Di tengah tingginya kasus COVID-19 ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tempatkan anak-anak Tuhan di pemerintahan Kabupaten Cilacap ini untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Cilacap menyelesaikan satu persatu, membantu meringankan beban juga bagi pasien-pasien COVID-19 atau orang-orang yang terpapar dampak COVID-19 ini. Sungguh Tuhan, tanpa kekuatan daripadamu kami tidak akan mampu menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 ini. Jadikanlah bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Kabupaten Cilacap ini adalah tempat untuk menyatakan kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kebenaran akan firman Tuhan, bahwa apapun yang boleh terjadi melalui bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau akan melawat kami, Engkau akan membersihkan pandemi COVID-19 ini, Engkau akan menghalau segala sesuatu yang buruk terhadap bangsa dan negara ini, dan COVID-19 di seluruh dunia Engkau lawat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya dengan bilur-bilurnya Engkau sembuhkan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Engkau berkati tenaga-tenaga medis, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit Tuhan, yang saat ini mulai berjatuhan, mulai kehilangan nyawa, mulai sakit Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka semua, berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, berkati mereka semuanya Tuhan, sehingga dalam nama-Mu Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa negara kami Tuhan, kami serahkan dalam nama dan terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan melingkupi kami semua, dan di atas semua itu ampunkan segala dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah kami menaruh pengharapan kami akan Engkau. Doa yang ini Tuhan boleh kami alaskan dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dari sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ivon kembali ingatkan untuk persembahan boleh dititipkan kepada orang tua untuk kembali orang tua satukan dengan persembahan keluarga dan diserahkan kepada gereja. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat untuk mengembangkan kerajaan Tuhan dan untuk membantu pelaksanaan pelayanan gereja GBI Galilea Selatan. Sebelum kita mengakhirinya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus juga menutup ibadah ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ada banyak berkat dan kasih setiamu yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat mama papa. Kami bersyukur buat keluarga besar. Kami bersyukur buat studi yang masih dapat kami kerjakan. Kami bersyukur buat orang-orang baik yang masih Tuhan hadirkan di sekitar kami. Kami bersyukur untuk relasi yang masih boleh terbangun sekalipun lewat media-media online. Kami bersyukur buat setiap orang yang dipulihkan, disembuhkan ketika mereka mengharapkan kesembuhan dari ruang-ruang isolasi. Kami mau memberikan persembahan ini, terlebih hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh pakai persembahan ini dan juga pakai kami untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Untuk itu kami memohon berkat yang daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kembali Kak Ivon ingatkan untuk kita semua, termasuk adik-adik Pelkat PT, untuk tetap menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, dan juga menjaga jarak. Terlebih lagi dengan cuaca di Cilacap yang saat ini sedang sering turun hujan, kita tetap minum vitamin, makan teratur, dan juga jangan lupa untuk tetap rajin berdoa dan rajin baca Alkitab biar tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun harus sekolah dari rumah. Terima kasih Kak Arli untuk renungannya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Berkat PT GPB Galilea. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.